Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Asyhadu li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi sallallahu alaihi amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa mengisi waktu kita dengan kebaikan, dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah yang pada Jumat ini pembahasan kita masih tentang kitab Al-Adhkar pada bab ma yaqulu man sami'al muadzin wal muqim. Bab apa yang diucapkan bagi orang yang mendengarkan orang yang azan dan orang yang qomat. Maka sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana azan ini adalah panggilan sholat, panggilan yang seharusnya dirindukan oleh setiap orang muslim, di mana dengan panggilan sholat ini tanda waktunya kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dianjurkan bagi orang yang mendengarkan azan? Maka dianjurkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk menjawab azan tersebut. Karena ketika azan berkumandang, lalu kita berbicara, maka hukumnya adalah makruh. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang berbicara ketika azan itu yukhsha alaihi an yamuta su'al khatimah. Ditakutkan meninggalnya nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Karena lafaz-lafaz azan ini kan lafaz-lafaz penting. Ada syahadat di dalamnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar azan itu di dalam hadis yang nanti akan kita baca, ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi menjawab ana. Kan artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka saya pun, kata Nabi, juga bersaksi sekelas Nabi Muhammad SAW. Beliau ikut menyaksikan, ikut bersaksi. Padahal azan itu ya menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya bagi kita yang mendengar azan dianjurkan kita untuk menjawab azan tersebut. Apapun aktivitas nanti ya ketika tengah-tengah azan hendaknya dihentikan. Lebih fokus kita untuk menjawab azan. Lalu apa yang diucapkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengarkan panggilan azan, maka ucapkanlah sebagaimana al-muadzin itu mengucapkannya. Terus ada dua pendapat ya, atau ada dua hadis ya, atau ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan ketika kita mendengar azan, maka kita menjawab persis seperti tukang azannya. Kalau azannya mengatakan hayya 'alas shalah, kita pun menjawabnya dengan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, kita pun menjawabnya dengan hayya 'alal falah. Niki menurut sebagian pendapat sesuai dengan hadis tadi, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Tapi ada hadis lain yang menguatkan atau hadis lain yang mana ketika pada lafadz hayya 'alas shalah ya jawabnya dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus monggo mau ikut yang mana karena dua-duanya ada dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah atau pada lafadz asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya sak mantune niku Nabi mengatakan raditu billahi robba
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Atas pada lafaz setelah membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambah dengan doa tersebut, raditu billahi robba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Nah, kemudian wonten sebagian tiyang niku ya, ketika azan atau pas syahadat nggih, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan wonten kita memperhatikan sebagian ulama niku napa namine mengecup dua jempole nggih, terus mantun niku ditempelaken ten kelopak matanya nggih. Terus ngeten, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah niku ya napa? Niku bukan hadis tapi anjuran daripada sebagian ulama, mboten napa niku. Adapun doanya yang berbunyi marhaban bil qailina adlan niku ternyata doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar ketika mendengar syahadat pada lafaz adzan niku. Marhaban bil qailina adlan wa bis salati ahlan. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar boten napa. Setelah itu baru dikecup napa nang ini jempol niki dan ditempelkan di kedua matanya. Dan niku ternyata wonten fadilai. Sampai wonten ceritane disebutkan oleh Al-Mufassir Nuruddin Al-Khurasani, ya, sebagian ulama niku ketika mendengar azan niku menempelkan jempolnya dan mengecup jempolnya dan ditempelkan di kedua matanya. Beliau lakukan terus-menerus semacam itu. Nah, suatu saat beliau tinggalkan cara niku ditinggalkan. Terus ketika mendengar adzan nggih boten nglampahi malih sampai beliau sakit mata ternyata. Ketika sakit mata dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Nabi mengatakan lima tarakta masha ainaika indal adzan. Kenapa engkau tinggalkan mengusap kedua matamu ketika mendengar adzan? In aratta an tabra'a ainaka fa'ud ilal mashi. Jika engkau ingin sembuh ya, dari penyakit matamu, maka ulangi mengusap kedua mata setelah adzan atau ketika mendengar syahadat. Ketika bangun beliau ulangi dan subhanallah Allah kasih kesembuhan dengan mengusap kedua mata pas lafaz syahadat. Dikecup kemudian ditempelkan. Adapun doanya itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan ternyata juga ada fadilahnya sebagaimana disebutkan oleh salah satu ulama dalam catatan kaki di kitab Fathul Mu'in niku, ternyata ketika orang membaca marhaban bil qailina adlan wa marhaban bis sholati ahlan, fadilahnya Allah akan catat baginya ribuan kebaikan dan Allah akan hapus darinya ribuan kesalahan. Nah, ini istimewa, simple. Marhaban bil qailina adlan wa marhaban bis sholati ahlan. Kemudian kali kecup jahit jempolnya dan ditempelkan di kedua matanya. Lah niku hal-hal yang dianjurkan ketika kita mendengar adzan. Kemudian tidak kalah penting dari itu, ketika mendengar adzan ini tetap anjurannya kita membaca doa setelah adzan. Karena ternyata fadilahnya sangat-sangat besar sekali. Di mana dalam hadis-hadis yang banyak sampai Nabi mengatakan halat lahus syafa'ah, orang yang membaca doa setelah azan itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Istimewa nih. Sehari kita mendengar azan 5 kali, eman-eman lek boten dilampahi. Nah niki sesuai dengan doa adzan yang sering kita baca,
kan terakhirnya wab'atshu maqaman mahmudan alladzi wa'addah. Bangkitkanlah ya Allah Nabi Muhammad di kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Sesuai dalam Al-Qur'an itu asa rabbuka an yab'atsa maqaman mahmuda. Apa sing dimaksud dengan maqaman mahmuda? Nabi niki dikasih kedudukan tinggi, nanti beliau bisa memberikan syafaat. Nah, ini sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi. Orang yang membaca doa setelah azan itu halat lahu syafa'ah, dia akan mendapatkan syafaatku nanti. Dalam hadis yang lain bahkan Nabi mengatakan ghufira lahu dzambuh. Nah niku napa namine ketika membaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula bil islami dina ghufira lahu dzambuh, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, ini salah satu tanda cintanya Nabi kepada umatnya. Banyak sekali beliau memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita, banyak sekali beliau memberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Hanya sebatas membaca doa setelah azan angsal syafaati Nabi Muhammad. Membaca raditu billahi rabba dan seterusnya ketika syahadat ghufira lahu dzambu, diampuni dosa-dosanya. Istimewa niki. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau ingin semua umatnya masuk surga. Ya niki mungkin salah satu caranya. Salah satu caranya Allah kasihkan kemudahan untuk umat Nabi Muhammad. Salah satu caranya Allah memberikan amalan-amalan yang sepele tapi pahalanya besar. Niki eman-eman kalau ditinggalkan. Nah, kemudian ketika qomat napa sing diwaos? Falamma qala qad qamatis shalah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Bahkan wonten terusane sebagian mungkin dari ulama nggih madamatis samawati wal ardu nggih. Iki nggih penting diwaos. Sehingga di dalam adzan niki ada 5 sunnah yang penting yang hendaknya dilakukan oleh kita semua. Yang pertama napa niku menjawab adzan tentunya. Yang kedua membaca raditu billahi rabba dan seterusnya ketika napa syahadat kita tasyahud ya. Yang ketiga meminta kepada Allah al-wasilah wal fadilah untuk Nabi Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qamati sayyidina Muhammadin Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Minta al-wasilah wal fadilah. Yang keempat bersolawat kepada Nabi. Ternyata dianjurkan setelah azan juga niki diawali kalian solawat dan diakhiri dengan solawat. Iku juga napa angsal keutamaan yang besar. Atau yang keempat membaca sholawat kepada Nabi. Lah yang terakhir wad doa li nafsihi bima syaa. Doa untuk dirinya sendiri karena nanti akan ada hadis yang menjelaskan bahwasanya di antara salah satu waktu yang mustajabah adalah ketika adzan. Nah, kembali kepada qomat niki wau, maka yang dianjurkan dibaca ketika kita mendengar qomat sak mantune qomat membaca aqamahallahu wa adamaha. Ditambahi madamatis samawati wal ardu nggih mboten napa sae. Nah, kemudian mungkin banyak yang tidak mengerti atau mungkin banyak yang bertanya-tanya, kapan ngadeke pas salat niku? Pas qomat niku lho, ngadeke kapan? Berdirinya kita itu setelah pas qomat itu kapan? Apakah setelah selesai qomat ataukah setelah bacaan hayya 'alas shalah? Nah, niki juga ada perbedaan pendapat antara ulama, antara 4 madhab. Kalau menurut Imam Syafi'i, anjurannya
berdiri untuk sholat niku setelah selesai qomat. Sak mantune qomat la ilaha illallah ngoten nah. Ngoten nggih. Mantun berdiri ya, sak mantune qomat. Menurut Imam Malik di awal qomat pas takbir pertama qomat niku Allahu Akbar. Nah niku berdiri, anjurane ngoten. Kalau menurut Imam Syafi'i sak mantune qomat selesai napa? Berdiri. Menurut Imam Abu Hanifah, ketika bacaan hayya 'alas shalah, maka kita berdiri. Menurut Imam Imam Hambali, ketika bacaan qad qamatis shalah. Terus Imam Syafi'i sak mantune qomat, Imam Malik di awal qomat, Imam Abu Hanifah ketika bacaan hayya 'alas shalah, Imam Hambali Imam Ahmad bin Hambal ketika bacaan qad qamatis shalah. Jenengan mau ikut yang mana monggo. Pokok aja sampai sak marine salat gak tangi-tangi. Marine qomat gak tangi-tangi. Biasanya kan ngoten, wis qomat gak tangi-tangi. Biasanya lek Jumatan niku kan. Jumatan iki qomat selesai kok gak munggah-munggah gak tangi-tangi niki. Sampai dibugai kali tonggoe kan. Nah niku mau ikut yang mana terserah. Mau awal qomat, tengah-tengah qomat atau selesainya setelah qomat monggo. Tapi menurut Imam Syafi'i, mazhab yang kita anut, sak mantune qomat. Lah, faslun fi bayani man lahu ijabatul muadzin wa man laisa lahu dzalik. Idza sami'a al muadzin awil muqim wa huwa yusalli lam yujibhu fis shalah. Kemudian bagaimana sikap kita ketika kita mendengar azan sedangkan kita dalam sholat? Kan disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, ketika kita mendengar azan atau mendengar suara qomat atau orang yang qomat sedangkan kita sholat lam yujibhu fis shalah, mboten usah dijawab karena kita di dalam sholat. Tapi andaikan dijawab pun ya nopo, maka sholatnya mboten batal, mboten nopo. Cuman hukumi makruh, sholatnya mboten batal ketika dijawab di tengah jenengan sholat mendengar azan langsung jenengan jawab tengah-tengah sholat misalnya. Bagaimana? Mboten apa? Mboten batal. Hanya hukumnya makruh. Lah, kalau kita ndak jawab pas sholat, kapan jawabnya? Sak mantune sholat. Pas sholat mendengar azan. Kita ndak jawab di tengah-tengah sholat. Sak mantune azan jenengan jawab kiambek mulai awal sampai akhir. Yo kersane napa? Kersane angsal fadilah niku wau, fadilah menjawab adzan. Pun saged pun sampai ditinggalkan. Tapi kalau dijawab di tengah-tengah sholat, sholatnya sah, tidak batal, hanya saja hukum menjawabnya di tengah sholat makruh. Begitu juga ketika kita menjawab dalam keadaan-keadaan yang mungkin maaf kurang pantas. Seperti ketika di dalam kamar mandi. Ngurun adzan, melu adzan pisan ten jeding nggih mboten nggih. Atau keadaan-keadaan mungkin yang tidak pantas nggih kali sing esri misale nggih ya. Nah niku nggih mboten pas. Sedangkan yang lain ya, dalam keadaan-keadaan yang lain ngaji, baca Al-Qur'an, napa malih nggih bekerja, maka hendaknya anjurannya diam terlebih dahulu. Diam dulu, dijawab mantun niku saged diterusaken. Ini kadang yang mungkin sering terjadi di kampung-kampung niku lek wonten acara napa mantenan kan ngoten nah. Wonten acara napa nggih mantenan apa acara-acara orkes ngoten niku Bang. Maka hendaknya ketika azan nggih dibejairiin, dimatikan dulu musiknya, jawab baru disetel kembali kan mboten napa. Nggih. Babud du'a ba'dal adzan. Berikutnya niki yang kita sampaikan tadi, di antara salah satu fadlnya Allah, kemuliaannya Allah, rahmatnya Allah kepada hambanya, kita dikasih waktu-waktu yang istimewa untuk memohon kepada Allah, waktu-waktu yang mustajabah. Salah satunya adalah ketika azan dan qomat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddud du'a bainal adzani wal iqamah. Doa niku mboten ditolak antara azan dan qomat.
Maka sudah kita sampaikan di awal ada 5 sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika kita mendengar azan. Yang terakhir napa? Doa untuk diri sendiri, Bang. Sak mantune azan kita doa meminta kepada Allah untuk kebutuhan kita, untuk hajat-hajat kita, maupun hajat akhirat maupun hajat dunia. Di dalam hadis yang lain, anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzdhinina yafdhulunana. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang tukang azan itu mendahului kita, melebihi kita. Maksudnya pahalanya lebih banyak daripada kita." Ini tanda bahwasanya sahabat niku masyaallah nggih, ghirahnya kepada agama itu tinggi. Cemburunya untuk urusan akhirat niku tinggi. Maka iri niku kan mboten angsal. Iri urusan-urusan dunia mboten sae. Tapi kalau iri urusan akhirat mboten apa, Bang. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, namine ghibthah niku. Iri sing sae niku namine ghibtatun. Nah niku mboten apa, Bang. Nah niki sahabat ketika mendengar fadilah tukang azan niku kan, para muadzin niku fadilain atwalun nasi anaqon yaumal qiyamah, pahalane kata. Bahkan ada yang mengatakan lebih disian mlebu surga. Sahabat yang mendengar itu iri lho, kula kepingin ya Rasulullah kados ngoten. Yo napa carane? Nah niki lho, niki irinya sahabat. Kalau kita kan nggih ngapunten, sing ten mriko nggih, sinten mriko niku nggih, sinten mriko sanes mriki nggih. Kadang irinya urusan-urusan duniawi, Bang. Tanggone tuku sepeda anyar iri kan ngoten, tuku TV anyar iri kan ngoten. Sing mriko mriki mboten nonton, insyaallah aman. Nggih. Iki kalau sahabat niku masyaallah. Dalam hadis yang lain juga sama. Orang-orang yang yang miskin. Orang yang miskin di antara sahabat itu nggih sami. Nate iri niku, Bang. Ya Rasulullah niku orang-orang kaya, mereka membawa pahala-pahala sedekahnya. Mereka sama puasa, sama sholatnya, sama ibadahnya, sama. Hanya saja yang bedanya orang-orang kaya niku, mereka saged ibadah dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Lagi kita tidak punya apa yang kita sedekahkan. Ini kan termasuk iri sing sae. Mereka itu ingin seperti sahabat-sahabat yang kaya dari segi pahalanya, sanes sugene mboten, kersane sami pahalane. Akhirnya kali Nabi dikasihkan solusi, Bang. Setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah, setiap amar ma'ruf itu adalah sedekah. Nahi mungkar itu adalah sedekah, Bang. Nah niki dikasih solusi oleh Nabi sehingga pahalanya orang yang tidak punya ini sama dengan orang-orang yang kaya, Bang. Termasuk niki. Nah, irinya sahabat kepada orang-orang yang tukang azan, muadzin, karena mereka mendapatkan pahala yang tinggi sehingga mereka ini sahabat kepingin mendapatkan pahala yang sama. Lalu apa kata Nabi? Dikasih solusi apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulun." Ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Maksudnya apa? Jawab azan niku. Jawablah azannya, Bang. Setelah dijawab, setelah selesai, fasal tu'tahu, mintalah pasti kamu akan diberi. Jalo nang Gusti Allah, ngoten lho. Niki termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Bahkan dalam hadis yang lain, sintani la turaddan, 2 perkara yang pasti tidak akan ditolak. 2 waktu ketika kita berdoa di waktu tersebut pasti tidak akan ditolak atau qallama turaddan, jarang sekali ditolak. Doa di 2 waktu ini. Kapan niku du'a wa indan nida? Berdoa ketika azan. Sak mantune azan jenengan donga. Hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirat. Terus sehari ini kula kalian panjenengan disukani kalian Gusti Allah waktu-waktu yang mustajabah berapa kali? 6 kali nek mboten salah iki. Azan ping 5. Mantun niku waktu sahur. Nah, kan masuk waktu yang mustajabah. Sebelum waktu tahajud niku lho. Niki istimewa nih. Pun sampai meninggalkan doa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini termasuk ibadah. Ketika kita meninggalkan doa, maka tanda bahwasanya Allah akan mencegah pemberiannya kepada kita. Ketika kita tidak meminta kepada Allah, maka tandanya Allah akan
mencegah pemberiannya kepada kita. Sehingga sering-seringlah kita meminta kepada Allah. Kalau kita minta kepada manusia sekali, 2 kali mungkin oke, mboten napa, saya mawon. Tapi lek bolak-balik ngamuk kan ngoten nggih. Tapi lek Gusti Allah mboten, Gusti Allah tambah seneng. Semakin banyak kita itu meminta, Allah itu tambah senang. Allah itu rindu dengan rintihan hambanya. Allah itu rindu dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh hambanya. Niku Allah tambah senang. Loh, walaupun gak dikabul-kabul nggih mboten napa, njaluk ae mawon terus. Karena nanti pasti Allah akan ganti permintaan-permintaan kita nanti di akhirat. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita minta. Nggih. Nah, kemudian babu mayaqulu ba'da raq'atai sunnatis subhi. Setelah itu membahas tentang apa yang diucapkan setelah 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya annahu shalla mana tadi ra'ayna fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abi Malih wasmu Amir bin Usamah an Nabi an jaddi Usamah ibni Umair radhiyallahu anhu annahu shalla raq'atail fajri. Ya. Bahwasanya niki sahabat niki salat 2 rakaat sebelum subuh wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qariban minhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat dekat dengan sahabat niki, shalla raq'ataini khafifatain. Nabi salat 2 rakaat ringan, boten lami-lami. Kemudian summa sami'ahu yaqul wa wajalis. Lalu sahabat ini mendengar Nabi mengucapkan doa ini. Napa doa ini? Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Monggo menawi saged diikuti Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Niki lek saged diwaos niki. Bahkan napa namine dianjurkan ketika membaca doa ini dianjurkan dalam keadaan disunahkan dalam keadaan tidur menghadap kiblat kados mayit ngoten lho. Saktune salat sunnah qobliyah subuh niki 2 rakaat sebelum subuh salam jenengan tidur nggih menghadap ke kiblat kados mayit ngoten nggih. Tapi pun diterusaken turune terus bablas nggih. Sanes tidur merem lho nggih mboten nggih. Niki tidur melek niki sanes merem nggih. Lalu membaca doa ini ya, membaca Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan ajirni minan nar. Nah, niki penting. Lah napa kok dianjurkan seperti itu? Pirose ulama ya, hikmahnya agar awal hari kita dimulai dengan mengingat kematian. Ya, agar awal hari kita dimulai dengan mengingat kematian. Sehingga dia mengawali harinya selalu ingat kematian dan selalu orientasinya adalah untuk akhirat. Boten untuk dunianya. Dan itu salah satu hikmahnya. Napa malih dungane kan sae, ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail ya. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, a'udzu bika minan nar. Aku berlindung darimu, ya, aku berlindung denganmu dari api neraka, dan ini dibaca 3 kali. Ya, sak mantune maos doa ini, ya ngadeg maneh ngoten lho pun diterusaken bablas nggih subuhe nggih. Lah kemudian apa yang dianjurkan dibaca di dalam salat qobliyah subuh niki nggih. Maka anjurannya nggih baca tetap Al-Fatihah kan wajib. Suratnya Al-Kafirun kali Al-Ikhlas. Nggih. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Lah wonten anjuran lain, ya, surat lain yang dianjurkan untuk dibaca, napa? Rakaat pertama Alam Nashrah laka sadrak, rakaat kedua napa? Alam Taro.
Lho napa niku? Ya, tidose orang yang dawama 'alaiha, orang yang continue melakukan ini ya membaca surat Alam Nashrah dan Alam Taro di rakaat atau di salat subuh salat sunnah sebelum subuh, ya, la yara syarran dzalikal yaum. Ya, maka dia tidak akan melihat keburukan ya, di hari tersebut. Ya, surat napa wau? Alam Nashrah rakaat pertama, Alam Taro rakaat kedua. Saged dikabung saged monggo. Misalnya kan anjuran ini sunai nggih Al-Kafirun kali Al-Ikhlas. Di rakaat pertama Al-Kafirun, mantun niku maos Alam Nasra. Rakaat kedua Al-Ikhlas, mantun niku maos Alam Taro. Nah niki sampai wonten ungkapan ya, dalam bahasa Arab man sholahuma bi alamin wa alamin lam yusibhu dzalikal yaum alamun. Man sholahuma, siapa orang yang sholat qobliyah subuh dengan membaca bi alamin wa alamin, membaca bi alam pertama niku Alam Nashrah wa alamin dan alam kedua Alam Taro, lam yusibhu dzalikal yaum alamun, maka di hari itu dia tidak akan tertimpa musibah. Niki fadilah, niki keutamaan. Lek saged diwaos. Kemudian mangqala sabihata yaumil jum'ah qabla salatil ghadah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat. Orang siapa saja yang membaca doa ini, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, kapan? Pagi hari Jumat. Jumat niki wau, saderenge subuh. Sebelum salat subuh di hari Jumat maos istighfar niki 3 kali, ghafarallahu taala dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Allah akan ampuni dosanya walaupun dosane itu sebanyak buih lautan, Bang. Lho niki keutamaan malih. Waduh kuatan niki. Enak kula kalian panjenengan kita terus umat Nabi Muhammad. Banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan mulai enjing sampai enjing malih. Niku saged diuber kabeh dan siapapun bisa melakukannya, simpel gampang. Salat 2 rakaat, menjawab adzan, ndonga niki waduh double-double niki fadilahnya. Niki lho malih sing ingin kula sampaikan nggih kula ulangi malih niki menunjukkan cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sehingga umat Nabi Muhammad itu kepingin umatnya sedanten mlebet surga, kepingin selamat kabeh. Sehingga dikasih niki lho kemudahan-kemudahan niki. Simpel gampang. Nah kemudian babu mayaqulu idzan taha ila shaff. Niki tentang shaff niki. Maka dianjurkan sak mantuni azan wau kan niki salat subuh nggih, salat sunnah qobliyah subuh, mantun niku salat jamaah. Salat jamaah tentu yang diunjurkan diutamakan niku shafe dilurusaken. Maka yang perlu kita ketahui shaf niku mulainya dari mana sih? Dari tengah. Mulainya dugi tengah, wingkinge imam. Dari belakangnya imam baru kanan dan kiri. Nanti shaf 2 nggih sami, dari wingkinge imam shaf 2, baru kanan dan kiri dan seterusnya. Terkadang tiang-tiang itu kelintu nggih. Datang ke masjid musala mulai dugi pojok. Akhirnya merempet-merempet miring ya. Di anjurane shaf niku dugi tengah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap shaf niki. Sampai dalam hadisnya la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Ya. Sungguh kalian ini luruskan shaf kalian. Kalau gak lurus Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Akan memperselisihkan hati-hati kalian, maksudnya satu dengan yang lainnya pasti hatinya mboten cocok mungkin. Nah niku salah satu akibat kalau kita niki shafe mboten lurus. Dalam keadaan apapun Nabi niku selalu meluruskan shaf. Dalam keadaan perang nggih sami. Dalam keadaan perang niku sampai Nabi niku beto kayu ngoten meluruskan shaf-shafnya sahabat dalam perang. Nah ini penting. Dan niku anjurane ketika
untuk meluruskan shaf niku wau dimulai dari tengah. Kemudian nggih napa lek saged bahu kali sebelah nempel. Kaki kali sebelah juga menempel. Nah niki memang sunnah niki. Soalnya kadang wonten tiyang yang menggunjing atau merendahkan orang-orang yang kadang nempelaken bahune kali sebelah kan ngoten nah. Wah iki aliran gak genah. Kadang wonten sing ngoten niku. Padahal iku sunah, anjurane ngoten, lek saged nempel. Kakinya pun juga nempel. Tapi kadang sing nglampahi niku kadang nggih kenemenan, gak nempel tok sak diidek-ideke pisan nggih. Duit itu disenggol pisan. Lah mboten ngoten, ya ndak seperti itu juga, enggak. Ini nempel minimal nempel. Nempel napa walaupun tidak terlalu ditekan, ya minimal nempel. Niku anjurane ngoten. Nggih. Dan ini fadilah, ini keutamaan yang besar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah niku wonten doane ketika Nabi sudah meluruskan shaf, ternyata ada salah satu sahabat yang membaca doa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Niku doa yang dibaca ketika kita sudah sampai di shaf. Kan wau doa sak mantune qomat mantun. Sekarang doa ketika kita sudah berada di shaf, apa doanya? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Barangkali mau sarang-sarang nggih. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Lah niki artinya ya Allah berikan kepadaku paling utamanya apapun yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ketika Nabi mendengar doa ini, sak mantune salat, Nabi tanglet, siapa yang baca tadi? Manil mutakallim anifan, sapa sing maca donga iku wau, Bang? Sahabat jawab, aku ya Rasulullah. Kali Nabi dipertegas, idzan yuqar jawaduk wa tustashhada fi sabilillah. Oh niki fadilah besar, Bang. Sampai dikatakan dan engkau insya Allah dibangkitkan termasuk orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dengan membaca doa ini. Maka dari doa ini Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Lah niki doa saya yang bisa kita tiru. Lek saged bukan hanya ini saja, apapun lek jenengan nyuwun lek saged nggih sami diembel-embeli dengan ibadakas sholihin niki. Contoh ya Allah berikan saya ilmu sebagaimana Engkau memberikan ilmu kepada orang-orang soleh. Ya Allah berikan saya atau lapangkan hati saya sebagaimana Engkau telah melapangkan hati orang-orang soleh. Ya Allah mudahkan rezeki saya sebagaimana Engkau memudahkan rezekinya orang-orang soleh. Ya Allah berikan saya istiqomah dalam ibadah sebagaimana Engkau memberikan istiqomah kepada orang-orang soleh. Ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana Engkau mencabut nyawanya orang-orang soleh dalam keadaan husnul khotimah. Lah niki saged ditiru sesuai doa niki. Nah niki lengkap niki, bukan permintaannya global nih. Allahumma atini, berikan aku paling afdolnya, paling utamanya apa yang telah Engkau berikan kepada orang-orang soleh. Terus apapun urusan dunia akhirat masuk tentu ini gilek sakit sami pun ditinggalkan. Makanya mungkin di pondok ini arek-arek lanang iki iso ditulis doa ini di tembok. Jadi saat durunge salat noleh nang kanane apa ndek kene ya. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Siapapun supaya bisa baca. Kemudian yang terakhir babu ma yaqulu 'inda iradatil qiyami ila shalah atau babud du'ai indal iqamah. Ya babud du'ai indal iqamah, bab doa ketika qomat sama sehingga dianjurkan ketika qomat niku kalau kalian panjenengan nggih sami minta apapun hajat-hajat kita baik urusan dunia maupun akhirat karena waktu qomat niku nggih waktu yang mustajabah sesuai hadis ini ya.
Nah, ini hadis yang lain yang memperkuat waktu-waktu yang mustajabah. Utlubus tijabatat du'a indal tiqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulil ghais. Mintalah mustajabahnya doa ketika bertemunya dua pasukan dalam perang nih dulu, ketika perang. Wa iqamatis shalah dan ketika napa? Qomat salat wa nuzulil ghais dan ketika turun hujan. Terus waktu-waktu mustajabah niku ternyata kata, walaupun hadisnya pisah-pisah, ada yang tadi antara adzan dan qomat. Ada yang tadi hadis yang disebutkan ketika perang berkecamuk pas perang. Ini kan buat teman-teman perang. Terus wonten ketika nuzulil mator, ketika turun hujan. Lah ini kan wancine niki. Kan bolak-balik udan niki. Nah niku termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Alhamdulillah, kula kalian panjenengan ditasakan umatnya Nabi Muhammad sehingga kita banyak sekali mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapat oleh orang-orang terdahulu. Bahkan anjuran imale ketika sebelum sholat subuh, sak mantune sholat sunnah qobliyah subuh niku dianjurkan dan mungkin di putra ini dibaca ini. Membaca apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Dibaca di sini. Ya, dibaca berapa kali? 40 kali ya. Napa faedahnya? Litasbitil iman, untuk menguatkan iman. Bahkan wonten malih bacaan yang lain napa niku? Niki dawa. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah la ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Baca di sini. Dan Bunda. Oh niki wonten malih niki. Li saati rezeki. Wah niki untuk melancarkan rezeki. Niki kata selek bagian urusan rezeki niki insyaallah kenceng dungane niki. Napa niku? Nggih. Niku diwaosi nggih sami saderenge salat subuh. Gampang ternyata. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya napa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Gampang. Berapa kali? 100 kali. Saderenge subuh. Nggih, sambil berjalan dari rumah ke masjid, dengan salat jamaah di masjid, nggih maos niki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dan fadilahnya keutamanya li sa'atir rezeki untuk melancarkan rezeki. Tapi nggih kadang yang niku yang dipikir untuk melancarkan rezeki niku rezeki-rezeki sing nyoto ngeten mboten rezeki niku kathah nggih. Dikusukani sehat kan ngoten niku nggih rezeki. Lancar urusane nggih ngoten mantun niku istiqomah ibadahe kan ngoten nah nggih termasuk moro rezekine digrojok gak mandek-mandek niku nggih sami. Terus rezeki kathah bukan hanya rezeki yang yang bisa dirasa saja. Wadang lho kula pun maos surat napa surat napa Waqiah. Niku nate wonten sing tangleten kula niku. Kula pun maos Waqiah bolak-balik kok gak sugih-sugih. Lah jenengan tujuane Waqiah cek sugih dhuwit nggih mboten saged. Padahal jenengan mboten Waqiah niku napa? Menjelaskan tentang napa? Kiamat. Idza waqa'atil waqiah. Itu kan ngoten nah. Apabila terjadi kiamat. Nah, laisa liwaqtiha napa? Nah ya, ini kan tentang kiamat niku. Nah, harus difahami dulu isi kandungan ayatnya. Nah, maksudnya sugih ten mriku bukan sugih ngeten, bukan hanya sugih niki mohon sugih ati niku lho, Bang. Sehingga kita selalu ingat akhirat, kita ingat Allah. Nah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita sedikit maupun banyak, kita nggih nerima ngoten lho. Oh, pancen takdiri sakmono ya wis. Kan sugih atine kan. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi kata Nabi. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Sugih niku boten sing sugih napa bentuke ngeten boten, tapi sugih ati, Bang. Dikai titik alhamdulillah. Dikai akeh nggih alhamdulillah ngoten nggih. Terus pun sampai wonten niatan-niatan kalau ada fadilah-fadilah keutamaan supaya kaya niku bukan tujuan kaya ngeten nggih, sing penting kaya napa atine nggih niku saged diwaos.
Mungkin niku mawon sing saged kula sampaikan nggih. Mudah-mudahan apa sing kula sampaikan di Jumat pagi ini bermanfaat. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam ibadah. Mudah-mudahan diberikan kebaikan-kebaikan apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan masuk orang-orang yang disugihkan, dikayakan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal bara. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amika wa zidna rabbana alhamduka min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wal taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana shrah lana sudurana bima sharahta bihi sudurus salihin min ibadik. Yassir lana umurana bima yassarta bihi umurus salihin min ibadik. Wahdi qulubana bima hadaita bihi qulubas salihin min ibadik. Wasaddid alsinatana bima saddatta bihi alsinatas salihin min ibadik bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana warhamna warḍina warḍana wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar. Allahumma ighfir lana ma ta'ammadna ma akhtana ma asrarna ma a'lanna ma anta a'lamu bihi minna. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.